Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan men-spill atau mereview tanaman terong Propita F1 produk dari panah merah ya teman-teman. Ini adalah usia 3 hari setelah tanam. Populasi yang saya tanam di sini adalah 1100 batang tanam di usia 3 hari. Apa-apa saja yang harus kita lakukan terhadap proses penanaman terong Propita F1 usia 3 hari setelah tanam. Jadi secara proses perawatan untuk penanaman terong itu lebih gampang dibandingkan dengan penanaman cabai ya teman-teman. Sehingga untuk proses obat-obatannya pun memang cenderung lebih murah dibandingkan dengan proses penanaman cabai. Oleh karenanya maka simak terus video ini sampai selesai agar proses budidaya tanaman terong, baik terong ungu ataupun terong lalap yang akan teman-teman tanam itu berhasil ya teman-teman. Dan bagi teman-teman seperti biasa yang ingin mengikuti channel saya dan dirasa memang channel ini bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tata caranya. Yang pertama ya teman-teman, sesuai dengan yang saya tutorialkan pada video sebelumnya, di usia-usia vegetatif terutama 3 hari setelah tanam seperti ini, pastikan teman-teman menyepray setiap hari boleh. Untuk apa? Untuk proses pengendalian kutu putih yang nantinya ke depan mengakibatkan terinfeksi virus kuning. Nah, kalau sudah terjadi infeksi virus kuning terhadap satu tanaman terong, maka disitulah biasanya akan menyebar ke tanaman yang lainnya. Dan satu hal yang akan saya tekankan adalah teman-teman mungkin bertanya kenapa bisa terjadi virus kuning. Yang pertama, virus kuning itu terjadi akibat genetik bibit itu sendiri. Jadi memang bibit bawaan sehingga terjadilah di situ virus kuning. Yang kedua, virus kuning itu disebabkan oleh hama yang menyerang tanaman itu sendiri. Jadi hama itu kita kategorikan dalam dua bagian ya teman-teman. Hama internal dan hama eksternal. Hama internal adalah hama yang memang bawaan genetik bibit itu sendiri. Sedangkan hama eksternal adalah hama yang memang menyerang ada di lingkungan sekitar kebun kita. Itu yang mengakibatkan terjadinya proses kuning pada tanaman terong yang kita miliki atau virus Gemini. Nah, di sini yang saya akan tekankan adalah silakan teman-teman di usia 3 hari setelah tanam ini spray dengan menggunakan imidacloropid. Ya, cukup dengan Apidor saja dengan harga Rp30.000 ini untuk proses pengendalian kutu putih dan virus kuning itu sudah dapat kita atasi ya teman-teman. Lain halnya dengan tanaman cabai. Kalau tanaman cabai minimal kita membeli demolis dengan harga Rp72.000, separuh harga dari Apidor. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Oleh karenanya maka untuk proses penanaman terong itu saya katakan lebih mudah ketimbang penanaman cabai. Dari segi insektisida, fungisida, dan lain sebagainya memang itu cenderung lebih murah. Seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian di usia 3 hari setelah tanam, karena kan kita belum melakukan proses pemupukan ya teman-teman, biarkan dulu, jangan dulu berikan kita proses pemupukan sebelum 7 hari setelah tanam. Ya, sebelum 7 hari setelah tanam. Dan biasanya yang sering terjadi adalah ketika fase-fase vegetatif pada tanaman terong adalah terjadinya ulat di bagian pucuk putih ini. Jadi sekali lagi saya tekankan, ketika kita melakukan proses penanaman terong, jadi ada dua faktor. Yang pertama faktor pengendalian kutu putih, yang kedua adalah faktor pengendalian ulat. Itu yang harus benar-benar teman-teman perhatikan. Selebihnya untuk proses pemupukan tanaman terong itu tidak masalah untuk 14 hari ke depan. Jadi lebih baik kita melakukan proses perawatan ekstra di fase-fase 1-14 hari setelah tanam, dan setelahnya kalau memang di situ sudah tidak tampak lagi virus kuning, nah di situ kita aman untuk ke depan untuk jenis tanaman terong. Biasanya kan kalau para petani pemula, mohon maaf khususnya, kita melakukan proses penanaman itu 14 hari ke bawah itu diabaikan. Padahal malah justru 14 hari, 0-14 hari disitulah kita harus melakukan proses perawatan yang ekstra teman-teman. Karena kenapa? Karena jika kita telat dalam melakukan proses penanganan 0-14 hari setelah tanam, ke depan tanaman terong yang kita miliki amburadul ya teman-teman. Dan kemudian untuk proses pengendalian agar tidak terjadi layu,
Ini sama saja, penyakit layu itu adalah penyakit yang sangat menakutkan bagi seluruh para petani di Nusantara. Baik pada tanaman cabai, tanaman terong, dan tanaman horti yang lain. Jika kita sudah terkena penyakit layu pada tanaman kita, nah disitulah biasanya mental petani itu bertanya-tanya. Padahal sekali lagi saya tekankan, faktor layu itu juga adalah salah dalam proses pemilihan bibit yang pertama. Jadi memang faktor pemilihan bibit itu adalah faktor yang utama, dan kemudian faktor yang kedua adalah proses pengolahan lahan yang baik dan benar. Ya teman-teman, itu untuk pengendalian layunya. Jadi jangan-jangan kemudian pas melakukan proses penanaman pertumbuhan terong bagus, dan ke depan pas bagus-bagusnya langsung mati, apalagi kalau sudah berbuah lebat. Nah di situ jadi proses pengolahan lahan itu yang baik dan benar. Nah untuk selebihnya barulah kita memberikan fungisida, dan fungisida yang baik adalah fungisida berbahan aktif tembaga oksida untuk penanaman terong. Jadi silahkan teman-teman kocor saja, sebut saya mereknya ya, kocor saja saya sebut merek dagangnya dengan Nordok atau Kopside. Silahkan dikocor, aman 3 hari setelah tanam, aman, silahkan kocor. Bahkan di saat penyemaian pun kita mengocor dengan bahan aktif tembaga oksida, aman. Apalagi kalau sudah pindah ke lubang tanam seperti ini aman untuk dikocor dengan bahan aktif tembaga oksida. Oleh karenanya maka teman-teman itu seharusnya dari proses 0 hari setelah tanam sampai 14 hari setelah tanam, lebih baik kita melakukan proses perawatan ekstra yang sungguh-sungguh ketimbang nanti menyesal pada saat tanaman kita itu terjadi penyakit ya teman-teman, atau dikatakan gagal produksi. Nah seperti itu. Nah untuk selebihnya, untuk proses penanaman terong, jika ada kendala-kendala yang teman-teman alami, silahkan ya teman-teman di kolom komentar. Kalau memang pun saya lambat dalam proses menjawabnya, itu dikarenakan karena saya pun di kebun melakukan aktivitas. Tapi insya Allah sebisa mungkin akan saya jawab ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam review penanaman terong Propita F1 usia 3 hari setelah tanam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.